Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Mari melakukan perintahmu. Kau yang berkata, kembali ke bumi untuk menyerukan manusia harus suci pikirannya, berkatanya dan berbanyak untuk bisa masuk kerajaan surga. Maka demikian juga kami serahkan setiap jemaat yang hadir hari kami serahkan menjadi warga surga yang diprogramkan masuk kerajaan surga. Juga ajani online ke setiap rumah, kami serahkan setiap rumah tangga agar termental di surga, agar mereka semua yang ikut acara ini bebas dosa sakit penderitaan. Kami doa mereka tidak kena virus corona, kami tolak terkapas sakit, tidak pikul lumpuh, agar mereka sebagai warga surga dijaga pasukan mereka, tidak akan bayar, tidak celaka. Dan kami doa setiap orang sakit yang disembuhkan, kami doa agar mereka yang pulang diberkati, disembuhkan, agar mereka bebas dari segala kutuk penyakit penyakit. Kami serahkan setiap masalah ini yang kami siapa yang sakit sembuh. Beberapa cuma sudah telepon disembuhkan, bahkan yang berdarah disembuhkan, bahkan yang operasi jantung pun disembuhkan. Maka kami doa, urapi setiap kata kalimat sefirman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Jadi pertama, saya itu perintah Tuhan untuk menyerukan yang masuk surga harus suci pikirannya, perkataan beliau. Jadi pertama kali saya diundang ke surga, anaknya saya punya iman ke surga sejak kecil. Maka Anda kalau punya iman, Anda punya iman bahwa Anda ke surga, bisa ke surga. Kenyataan saya punya iman ke surga, maka terjadi sesuai imanmu. Segala sesuatu tergantung kepada iman Anda, maka itulah tergantung iman Anda. Maka kita buka Ibrani tadi yang Ibrani 11, yaitu orang punya iman ke surga, bisa surga, termasuk Anda punya iman sembuh-sembuh, termasuk Anda jadi warga surga, terjadilah. Maka Henok ke surga, punya iman ke surga, maka betul surga. Maka opanya apa orang punya iman? Di dalam Ibrani 11, 5, 6 menyatakan bagaimana Anda punya iman sembuh-sembuh. Ini ya firman-Nya. Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kalau kita iman kita, Tuhan Yesus percaya, Dia yang punya surga. Anda janji Tuhan apa? 2-3 orang kumpul di rumah tangga kumpul, minta ke surga. Maka saya contoh di Henok tuh punya iman ke surga. Buktinya apa? Orang punya iman, opahnya gede, so. Opahnya ke surga. So. Saya pun punya iman, saya ke surga. Iman saya, so. Saya punya iman cuma dari ibu saya ngajar. Di surga ada yang punya surga. Nah, tapi tidak tahu siapa. Tapi kita akan menyebut Allah yang punya surga. Kami ingin ke surga. So. Itu saja. Gak mau ke neraka. Terus terang. Dan saya punya iman, itu saya pegang. Saya menyebabkan saya punya iman. Umur 50 tahun sudah di surga. So, iman saya umur 50 tahun di surga. Maka pun saya, ternyata Tuhan berapa kali saya diundang ke surga karena iman saya. Maka ternyata iman Anda sakit pun, yaitu Anda akan sakit punya iman. Upahnya apa? Anda akan bisa sembuhkan. Anda punya iman, tidak operasi jantung, tidak operasi kanker, tidak akan mandul, punya anak dan sebagainya, tergantung pada iman Anda. Maka Tuhan mengatakan yang bisa Yesus satu punya iman, bisa memindahkan gunung, bahkan bisa
ada kuasa besar. Maka saya punya iman untuk diajar Tuhan kembalikan minyak anggur. Dan sampaikan berapa mujizat yang terjadi, yaitu maka sampaikan saya punya iman. Jadi Tuhan mengatakan tubuh darahnya kuasa besar. Misalkan saya sampaikan di Mika 6:7, itu Tuhan mengatakan kamu baca ayat ini. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Tuhan perintahkan saya baca ayat ini. Kau baca ayat ini, kembalikan kuasa minyak dan anggur. Jadi saya diberi tugas kembali ke minyak anggur. Tapi karena Tuhan katakan, aku cari seorang martir seperti kamu. Jadi Tuhan mencari seorang martir untuk mengembalikan minyak anggur. Sekali lagi, orang yang martir bisa mengatakan tubuh darahnya, bisa mengatakan minyak urapan. Jadi Anda kalau nggak punya orang martir, nggak bisa. Tuhannya omong bahwa mencari seorang martir untuk mengembalikan minyak anggur. Maka Anda perhatikan tadi nggak mendapat Tuhan yang ajar kamu baca ayat ini, kembalikan minyak anggur. Atau di apa? Untuk menghadap Tuhan, bukan untuk menghadapkan tunduk menuk kemudian nyembah. Maka dikatakan apa? 1000 berjang kudus, 1000 berjang kudus. Maka demikian juga 10.000 minyak urapan. Jadi kalau berjang kudus, ya saya terang saya biasanya saya selalu berjang kudus 3 kali. Tapi akhir-akhir ini saya tertarik dengan berita dunia, misalkan TV, News. Saya tertarik dengan perkembangan virus corona. Tapi saya punya iman, ada negara, ada bangsa yang maka saya sudah berdoa, hancurkan Tuhan yang membuat virus corona ini, karena dia merusak dunia, kasihan rakyat miskin kecil. Saya selalu doa, Tuhan yang membuat virus corona harus dihancurkan, kasihan bangsa yang miskin seperti bangsa India, bangsa Afrika atau bangsa Amerika Latin. So, Indonesia juga katakanlah banyak yang kena. So, hari ini berkembangnya naik banyak. So, hari ini saya baca berita, ya biasanya saya baca berita luar negeri. Jadi artinya apa? Perlu Anda, kita hadir orang yang bangsa yang buat minyak, buat apa? Merusak dunia. So, yang rusak dunia, virus yang rusak dunia tuh. Kasihan orang miskin tambah sakit tuh. Maka sekali lagi saya punya perintah Tuhan kembali minyak anggur, yaitu punya kuasa. So. Maka saya beri contoh saudara. Ya, ibu-ibu hari ini dapat telepon seorang jemaat yang katakan pembantunya pulang ke kampung kembali. So. Ternyata kena corona. So. Dia mengadakan pesta ulang tahun. So. Semua keluarganya kena. So. Kecuali yang satu orang yang sering minta berjamaah tidak kena. So. Bahkan betapa kuasa minyak anggur. Itu istilah Tuhan. Kuasa minyak anggur, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Maka saya mari, maka selalu bernubat. Maka termasuk kehidupan cerita ada seorang pilot mau ke Dubai. So. Ternyata kena corona, diperiksa di airport. Ternyata dia pulang, semua keluarga yang kena corona. Istrinya tanya Gideon, ingin ikuti acara seperti ini. Tanya kapan? Maka akhirnya mengikuti acara kita. Betul dia sembuh karena imannya. Dia imannya. So. Atau pernah ada orang mau keluar negeri, so, naik pesawat. So. Pesawat. Maka Mas Sukandar namanya dari Surabaya. So. Maka malamnya sebelum berangkat, so, dia itu berjangkau minyak urapan. Berenam pukulan sama keluarga. So. Ternyata dia pasang bel. So. Pasang bel itu nggak bunyi belnya. Bel jam 5 dipasang, nggak bunyi. Sehingga sampai nggak terbangun. So. Nggak terbangun. Dia kaget. Buru-buru kau setelah ternyata apa?
betapa kuasanya anggur. Ternyata pesawat seluruh pesawat, seluruh penumpangnya jatuh tuh, mati semua. Kecuali dia nggak mati. Kenapa? Karena malam sebelum berangkat itu 5 berjam terus. Jadi betapa kuasanya anggur. Tuhan yang berkata, kembali kuasa minyak anggur, kuasa tiada taranya di muka bumi. Maka saya punya iman. Ucapan Tuhan, maka kalau orang di Australia mau dikeluarkan anaknya pun yang kena kanker, saat telepon, kamu keluar rumah sakit, kamu selamat, enggak akan anakmu sehat, kamu selamat sampai ke LA. Orang yang ada bayi ada ya dari 5 tumor, saat telepon, kamu keluar sakit, kamu anakmu selamat lah itu. Sudah saksi di Sarbini, saksi di Jandas juga. Jadi artinya apa? Tergantung iman dah. Tergantung iman dah. Maka iman Anda kalau sampaikan banyak sekali ada yang seorang seperti biasa jadi pegawai orang India, maka dia kena corona dulu sembuh melalui ambil di minyak anggur. Maka keluarga India itu bosnya semua keluarga kena. Akhirnya dia bilang dia sembuh karena apa? 5 berjam. Akhirnya apa? Diambilkan sembuh satu keluarga Indah. Saya dengar dari Pak Matthew, dia sedang ikuti acara ini sekarang. Ya, Anda yang belum Yesus telah ditumbah di kamu Anda, termasuk Anda tidak sakit, tidak operasi dan sebagainya. Maka imani kalau Anda percaya Yesus, maka Anda dan saya tidak terkapar yang menjauh bersih. Sekali lagi, banyak sudah disaksikan tiada taranya, termasuk minyak urapan dan sebagainya. Maka itulah kalau disampaikan apa, yaitu tugas bebas mengembalikan minyak anggur. Bahkan kita beri, yaitu di Wahyu 6:8. Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Di depan tata ada malaikat nama kerubim, salah 4 kerubim. Maka salah satu malaikat ini ada megang minyak dan anggur. Artinya seperti Mika tadi untuk menghadap Tuhan, yaitu untuk menyembah Tuhan. Tuhan berkenan kalau menerima minyak anggur, maka itulah sebabnya minyak anggur yang harus Anda imani. Ada minyak anggur di mana Anda melangkah. Banyak saksi kasih minyak, setan lari. Kalau saya sebagian banyak sekali setan itu paling takut banyak harapan. Seperti waktu saya perintah Tuhan kembali ke minyak, dia terus di langit. Di Hakim 9. Artinya apa? Tuhan mau punya maksud agar setan takut minyak. Setan semua tahu bahwa Tebes itu diperintah Tuhan ke malamnya setan ikut baca, maka malamnya perlu tuh kaki saya. Bapak jangan seksa saya. Rupanya setan itu tersiksa kalau Anda tiba-tiba setan nggak bisa kerja atau apapun bentuknya yang kuasa gelap. Orang sekali lagi dia banyak kesaksian tentang ini. Orang dukun kuat pun takut sama urapan. Itu kenyataan. Karena apa? Minyak itu hanya untuk Allah serta kita dimuliakan di depan Tuhan. Maka itulah kalau sengaja Tuhan nulis di langit itu kembali ke masjid. Setan ikut baca. Jadi Tuhan punya maksud apa? Setan ikut baca bahwa Tebes itu punya kuasa besar, yaitu diberi tugas kembali ke yang padahal kan hanya banyak. Misalkan Tuhan Yesus berkata apa? Tubuhku kasih minyak untuk persiapan penguburan. Di mana ada Injil, kami harapan. Tuhan ngomong tapi orang nggak pernah pakai. Padahal Tuhan ngomong di mana ada Injil, ada minyak harapan. Ada di Markus
di kitab Markus 14. Jadi sekali lagi so, ada orang-orang tertentu yang tidak mau baca, nggak mau pakai, nggak bisa. Saya percayakan apa Tuhan yang memberitakan tentang itu. Bukan soal sakit sembuh, mati bangkit pakai biasa, tapi termasuk orang Kuasis 2 ayat 2 Pak Sono itu saya kasih minyak itu, saya kasih satu botol, saya kasih masyarakat. Kamu rapi proyekmu, kamu menang. Kalau saya datang, saya murapi pasti Anda menang. Saya biaya sendiri. Saya betul saya kasih minyak. Kamu beli 1 galon minyak kita di proyekmu. Kalau kalah, saya punya iman menang. Padahal bayang 130 km panjangnya. Termasuk proyek. Kalau soal 5 juta dolar utang, 5 juta dolar bukan rupiah. Saya kasih minyak yang kecil. Yang Anda pegang itu. Kamu bisa pegang dengan banker-banker. Oh menang pasti berbanyak. Saya tanya terus terang. Dia pernah saksi ingin bunuh diri itu. Kadang nggak bisa bayar utang. Cuma 1 pot semuanya. Kamu meeting dengan 11 banker. Kamu tabur, aku berkuasa. Tabur pinjam. Kamu minta apapun dikasih. Kamu menang betul. So. Akhirnya dibanding. Proyeknya dikasih minyak. Semua berhasil jadi. Kenapa? Tuhan saja Allah yang maha tinggi. Perlu minyak urapan. Maka sekali lagi. Anda perlu minyak anggur. Kalau Anda punya iman. Maka Anda akan tidak sakit, tidak bangkrut, tidak miskin. Anda berhasil, maka itulah saya ingin beri ayat satu lagi. Di mana Tuhan Yesus berkata apa? Berkata, Anda perlu minyak, yaitu di Wahyu 3 ayat 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Orang suka lupa ya itu. Bahwa ya ini waktu Yohanes undang ke surga. Yohanes itu punya martir itu yang turun surga. Saya punya berikat apa? Tuhan jangan katakan saya ini roh martir Yohanes. Jadi saya pikir, saya diberikan martir Yohanes, maka saya bisa berapa kali ke surga. Kenapa? Saya seteru dengan Yohanes. Maka berkahnya orang masuk, rohnya bisa dipakai, jumpai orang mau mati, bukan jumpai orang bunuh diri, jumpai orang sakit ingatan rumah sakit. Ada yang saksi orang di rumah sakit ingatan. Itu impi ketemu saya bilang, besok kamu keluar dari rumah sakit, kamu sembuh. Maka kepala rumah sakit nggak percaya, dia orang sakit ingatan, dia nangis. Panggil bapak ibunya, nggak percaya juga kalau sakit ingatan. Di mana bilang tadi malam Pak Presiden datang kemari, ngurapi saya, besok kamu sembuh, rumah sakit. Bahwa dia jerit-jerit. Saya itu tahu kesan dari Pak Putu yang pengurus di DOM. Waktu saya mau KKR di Surabaya, disaksikan saya sudah mau KKR, disaksikan ada orang-orang yang sembuh karena cuma ngembil saya. Jadi orang punya rumah itu punya berdekat, punya siapa bisa jumpai orang yang seperti Pak Tanso di ICU. Saya jumpai kasih minyak anggur, dan betul seperti bapaknya juga mau dioperasi, masih bagi ya mungkin berat. Akhirnya ketemu saya kasih perjamuan, akhirnya juga sembuh. Jadi satu berdekat martir, punya karunia jumpai orang mau duri,
jumpai orang yang katakanlah yang sakit berat, yang letih lesu, tapi cuma satu lagi itu dari Chandra saksi, dia sejak kecil sakit, sejak sakit sembuhnya mimpi ketemu saya. Dia bukan orang Kristen, maka dia suatu hari diajak tantenya ke gereja. Dia bukan orang Kristen, maka dia duduk di belakang. Malamnya dia mimpi ketemu saya, maka dia duduk paling belakang lihat saya. Oh, kok itu orang tadi malu ketemu saya, bilang. Dia sudah saksi berkali-kali pada saya luar biasa. Dia nggak Kristen, akhirnya sembuh. Sebenarnya kamu sembuh. Jadi puluhan tahun ke rumah sakit, dokter nggak bisa sembuh. Cuma mimpi ketemu saya karena saya seorang martir. Jadi orang mati rohnya bisa dipakai jumpai orang-orang yang sudah mau mati, bahkan orang mau bunuh diri itu 2 kali jangan kesaksian orang yang bunuh diri. Cari kamu, cari Pak Prasi, bisa begitu karena bahasa seorang martir, roh saya bisa dipakai supaya orang yang beban berat jangan disusul. Maka itulah kalau akhirnya ada jangan bersaksi apa, jadi Kristen bapaknya marah, mereka kasih makan. Akhirnya dia ketemu sang mimpi, sang bapak buku besar. Dia tanya saya kesaksian dia, itu apa buku kehidupan, namamu di sini. Dia langsung tanya, kalau bapak ibu saya ada bapak ibu. Akhirnya bapak ibu juga bertobat, bahkan keluarga luar negeri suruh pulang, yaitu tadi pada di Jakarta. Jadi kesaksian ini orang yang punya roh martir, saya dipakai jumpai orang. Maaf, saya ketingatan, itu kenyataan. Kalau saya nggak punya karunia martir, saya nggak bisa dipakai jumpai orang-orang yang beban berat. Jadi sekali lagi, untuk Anda ada minyak, untuk pesta surga, untuk memandang mudahlah, Tuhan katakan beli daripada aku minyak. Siapa yang bisa beli minyak dari Tuhan Yesus? Yaitu beli jadi gereja martir punya kuasa minyak. Jadi kalau orang itu bilang ada minyak, nggak ada orang martir, dia dusta. Karena saat dia dusta, hanya seorang martir punya kuasa minyak harapan. Maka Tuhan katakan beli daripada aku minyak. Untuk apa? Untuk memandang kebenaran. Maka itulah kalau Tuhan katakan yang bisa menerima minyak harapan, memandang Yesus, yaitu orang yang tahan ujian, ya seperti dibakar di api, seperti di emas dimurnikan. Kan berat kalau sampai dibakar, sudah dibakar dimurnikan. Kedua harus hidup suci berjumpa dengan Kristus, hidup suci. Jadi kalau Anda ingin memandang menalah, sucikan hidupmu, matamu berbuat sucikan, Anda akan memandang Allah. Dan Tuhan katakan akan makan bersama-sama Tuhan di surga. Maka betapa pentingnya ada minyak harapan untuk memandang benar, matang berdurabi, untuk memandang benar. Jadi sekali lagi Anda berjuang. Ada minyak anggur enggak dirusakkan, agar Anda dan saya suatu hari kita ditata, yaitu kita ditata menjadi anak raja surga, yaitu terputus surga. Doa saya Anda semua yang saat ini Anda renungkan, ada minyak anggur Anda pesta surga. Saya diajari Tuhan pesta surga, maka mari Anda berjuang. Saya mau di bumi cuma berapa 100 tahun Anda sakit dan sebagainya, bisa sakit, tapi kalau di alam roh M tahun, kerja M tahun, agar Anda sepanjang masa pesta surga, tambah awet muda. Tebas itu artinya awet muda, tebas itu mempelai. Maka dari saya, kalau Anda di tebas ada minyak anggur, enggak dirusakkan, jadi mempelai, maka Anda awet muda. Maka kalau Tuhan ngajar saya, Tuhan buktikan sampai dibakar, sampai suruh ketamayan dan sampai orang yang awet muda itu gimana? Sampai saya ketemu orang tamu itu, orang tua tetap tua, orang tamu itu, Anda ingin di dunia saya ingin muda, Anda ke salon apa berapa ratus juta bisa mau bayar, tapi di dalam roh hanya menyanggur bahwa Anda jadi mempelai awet muda. Tapi kalau Anda mau taman saja, silakan. Anda cuma hidup di taman tapi tua, tetap tua. Maka Selan Samaria kita berjuang. Anda cari minyak anggur, gereja martir, maka Anda dan saya, istilah Tuhan, Anda perlu dibasuh dengan minyak anggur, agar Anda akan masuk pintu gerbang surga. Dosa siapa yang saya tadi, yang sakit disembuhkan. Saya doa Anda dan saya tidak sakit, tidak dioperasikan nafsu, kita tolak nafsu.
Demikian juga harapan saya, doa saya, Anda dan saya. Mari berjuang bersama saya. Saya tetap berjuang, Anda dan saya harus berjuang masuk raja dan mati ke masih punya rumah di surga. Mari berjuang bersama kami agar Anda dan saya mempelai apa yang sudah di surga, dan Anda dan saya pesta dengan Tuhan Yesus sepanjang masa punya rumah surga. Amin. Saya serahkan ke... Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya iman kami dikuatkan bahwa di akhir zaman ini perlu kuasa minyak urapan, perlu kuasa perjamuan, agar kami semua mempelai siap menyongsong Tuhan di awan-awan, dan agar kami semua terangkat pesta di surga. Dan berkatilah setiap rupiah persembahan yang sudah umatmu persembahkan, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu, menyenangkan hatimu, dan biarlah setiap umatmu yang memberikan persembahan diberkati ribuan kali ganda. Usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dan sebentar kami akan sedikit belajar daripada firman-Mu. Kami doa setiap kami dibangkitkan imannya, diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang minyak urapan. Jadi saudara, kalau Pak Pariaji terus mengingatkan kita tentang perjamuan kudus, tentang minyak urapan, satu tujuannya supaya jemaat Tiberias semua terangkat ke surga. Katakan amin. Jadi siapapun saudara, kalau diingatkan, yaitu ditekankan, diberi seruan, diberi pesan tentang perjamuan kudus dan minyak urapan, itu semua satu tujuannya, agar kita semua kumpul di surga. Amin. Boleh dimunculkan gambarnya. Maka saudara, apa yang menjadi seruan, apa yang menjadi khotbah dari Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, melalui seruan-seruannya, melalui khotbah-khotbahnya, melalui perjamuan kudus dan minyak urapan, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan, yaitu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sedang dipersiapkan, yang pertama agar jemaat Tiberias masuk surga, agar jemaat Tiberias pesta di surga. Katakan amin. Yang kedua, agar jemaat Tiberias tidak ada yang tertinggal, agar jemaat Tiberias terangkat ke surga. Dan yang ketiga, agar kita semua jemaat Tiberias, yaitu hidup dalam pertobatan, tidak duniawi, maka kita diberkati menjadi mempelai Kristus. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya di Tiberias aku dipersiapkan oleh Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus, minyak urapan, untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Selama hidup di bumi, hidupku diberkati Tuhan. Amin. Baik saudara, kita buka Alkitab kita bersama. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 4 ayat kita akan baca bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Sama-sama 2, 3, ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya.
Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Tema kita siang hari ini saudara, menyongsong hari Tuhan dengan minyak dan anggur. Apa temanya? Menyongsong hari Tuhan dengan apa? Minyak dan anggur. Saudaraku, ayat yang baru kita baca ini adalah pesan dari Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus ini seorang yang martir, seorang yang mati saudara, dipenggal kepalanya, digoreng saudara. Maka Rasul Petrus mengingatkan kita tentang hari Tuhan, bahwa ada orang berkata dari dulu Tuhan mau datang tapi nggak datang-datang. Saudara, itu bukan berarti Tuhan gagal, itu bukan berarti firman-Nya gagal, itu bukan berarti Tuhan lalai. Bisa saja malam ini Tuhan datang, bisa saja kemarin Tuhan datang, bisa saja tahun lalu Tuhan datang. Tapi kenapa sampai detik ini Tuhan belum datang? Satu tujuannya, Dia masih beri kesempatan supaya kita semua hidup dalam pertobatan. Katakan amin. Dia masih beri kita kesempatan supaya kita berbalik dan bertobat. Tadi dikatakan ayat 9, Ia sabar. Ia sabar atas kelalaian-kelalaian kita. Ia sabar atas apa yang kita lakukan melukakan hati Tuhan, supaya kita berbalik bertobat dan supaya kita tidak binasa. Hari ini siapapun saudara, Tuhan tidak ingin saudara binasa. Katakan amin. Hari ini siapapun saudara, Tuhan tidak ingin saudara tertinggal. Termasuk gembala sidang kita. Kalau dia selalu menyerukan, mari hidup yang baik, mari berjuang, mari bertobat, mari tekun perjamuan kudus. Kenapa saudara? Karena beliau udah lihat neraka. Dan neraka itu saudara mengerikan. Kalau saudara misalkan pergi ke suatu tempat itu mengerikan, menakutkan. Tempat itu jorok. Misalkan saudara pergi ke suatu daerah, tempat itu mengerikan, menakutkan. Maka saudara akan pulang, saudara akan bilang sama istri, saudara akan bilang sama suami, saudara akan bilang sama anak, saudara akan bilang sama orang yang ketemu sama saudara, jangan ke tempat itu mengerikan, tempat itu menakutkan, tempat itu mematikan. Itu sebabnya kalau Papa Regi selalu khotbah seperti itu saudara. Kenapa? Karena dia sudah lihat neraka. Dia mau supaya saudara ke surga. Katakan amin. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita tentang hari Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud hari Tuhan menurut Alkitab. Sekali lagi, apa yang dimaksud hari Tuhan menurut Alkitab. Kita lihat di dalam kitab Zefanya pasal yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat 18. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Ayat 15, hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. 16, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang, ayat 17, manusia akan susah terus sehingga mereka berjalan seperti orang buta, nggak tahu arah kemana. Terus sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan, darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti kotoran. Ayat 18, mereka tidak dapat diselamatkan oleh emas dan perak, kita tidak bisa menyelamatkan pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh apa? Api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Saudara, ayat 15 tadi jelas berkata, hari Tuhan adalah hari kesusahan, hari pemusnahan, semua akan musnah. Maka yang pertama, apa yang dimaksud hari Tuhan menurut Alkitab? Yang pertama, hari Tuhan adalah hari kemusnahan dan hari pemusnahan. Enggak ada yang sisa, enggak ada yang tertinggal, semua musnah. Yang kedua, apa yang dimaksud hari Tuhan menurut Alkitab? Kita lihat bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-24, 17 sampai 21, sama-sama 22, 2, 3 ya.
orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. 21. Sebab pada masa itu, pada hari itu akan terjadi apa? Siksaan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat. Stop, perhatikan. Sekiranya tidak dipersingkat. Sekiranya kemarin-kemarin Tuhan datang, mungkin banyak yang tertinggal. Mungkin banyak yang tidak selamat. Itu sebabnya kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, supaya kita semua selamat. Katakan amin. Terus lanjut. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang apa? Selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Tapi Tuhan juga mau supaya orang-orang yang sudah sungguh-sungguh tidak binasa. Maka apa? Waktunya dipersingkat. Maka yang kedua, saudaraku, apa yang dimaksud hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari siksaan yang dahsyat. Papa Regi udah lihat, saudara, di neraka orang disiksa, digoreng, saudara. Orang kalau kesundut rokok, saudara, ya sedikit aja udah ngilu gitu. Ini kalau dibakar, saudara, ratusan tahun, miliaran tahun, siapa yang tahan? Maka saudara, hari Tuhan adalah hari siksaan yang dahsyat, hari yang mengerikan. Maka kita doa, kita tidak mengalami semuanya itu. Kita sudah terangkat, kita sudah terbang kawan awan. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang dimaksud hari Tuhan? Kita lihat bersama, yaitu selanjutnya boleh dimunculkan. Lukas 21, 25 dan 26. Sama-sama kita baca. Lukas 21, 25, 26. 2, 3 ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan apa? Saudara perhatikan, orang mati bukan karena kelaparan. Orang mati bukan karena nggak ada uang. Ayat 26 tadi berkata, orang mati karena apa? Ketakutan. Maka yang ketiga, apa yang dimaksud hari Tuhan menurut Alkitab? Hari yang menakutkan dan hari yang mengerikan. Sekarang banyak orang, saudara, orang-orang hidup dalam ketakutan, kecemasan. Anak-anak muda, saudara, sakit OCD. Bukan pengangguran, bukan susah. Gajinya besar, jabatannya bagus. Tapi ketakutan, kecemasan. Hari ini hidup kita ditanggung oleh Tuhan. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang kita perlu takutkan. Bersama Tuhan kita cakup menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Nah saudara, ada dua peristiwa yang menyertai hari Tuhan. Sekali lagi, ada dua peristiwa yang menyertai hari Tuhan. Yang pertama namanya peristiwa pengangkatan. Jadi saudara, Tuhan suruh malaikatnya tiup sangkakala. Tuhan suruh malaikat-malaikatnya dari keempat penjuru, utara, selatan, barat, timur. Untuk apa? Untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Maka peristiwa yang pertama yang menyertai hari Tuhan adalah pengangkatan. Nah, yang pertama kali yang diangkat, orang-orang yang mati dalam kubur. Maksudnya orang-orang yang ada dalam kubur, orang-orang yang mati dalam Tuhan. Jadi saudara, tiba-tiba kubur-kubur orang percaya terbuka. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan terangkat. Jadi kalau ada keluargamu, saudaramu yang meninggal di kubur, jangan lupa diurapi minyak jasadnya. Karena jasad itu saudara bisa diterkam setan, diperebutkan.
Suatu kali saudara, Mikael bertengkar dengan iblis karena jasad Musa. Ingin diambil, ingin dipakai. Maka Mikael menghardik saudara. Maka perlu diurapi minyak. Lubangnya pun saudara harus diciprati minyak. Kenapa? Karena jelas tadi pengangkatan saudara, yang pertama adalah orang yang dalam kubur, dia terangkat. Yang kedua yang terangkat adalah kita, orang-orang pilihan. Tiba-tiba kita satu-satu, lagi bawa mobil, satu terangkat. Lagi tidur, yang di kanan terangkat, yang di kiri tertinggal. Saya doa, satu tempat tidur, nggak ada yang tertinggal. Saya doa, suami istri sama-sama terangkat. Buat apa kita bertahun-tahun hidup bersama, tapi istri kita tertinggal, suami kita tertinggal. Saya doa kita sama-sama terangkat. Lagi bawa mobil, satu terangkat, kita semua terangkat. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Semua kita menyongsong di awan-awan. Dan peristiwa yang kedua setelah pengangkatan adalah peristiwa Yesus datang di awan-awan. Yesus menampakkan dirinya dengan ribuan berlaksa-laksa malaikat. Lalu terjadilah pemusnahan. Api belerang turun dari langit. Matahari berubah menjadi gelap. Bulan menjadi gelap. Bulan menjadi darah. Terjadilah pemusnahan. Saudara, kalau kita tertinggal, kita nggak akan bisa bertahan. Hari ini saya doa, kita semua terangkat. Katakan amin. Mohon maaf saudara, saya tidak sedang menakut-nakuti saudara. Karena firman ini adalah kabar baik, bukan untuk menakut-nakuti. Firman ini adalah kabar sukacita, supaya kita semua mempersiapkan diri. Katakan amin. Dunia ini nggak akan lama lagi. Hidup kita di dunia ini nggak akan lama lagi. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi suatu hari Tuhan akan datang. Kita yang mempersiapkan diri, kita pasti terangkat. Katakan amin. Maka saudara, Alkitab juga memberikan penjelasan tentang hari Tuhan. Yang pertama saudara, hari Tuhan itu tidak ada yang tahu. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 36. Satu ayat kita baca, Matius 24 ayat 36. 2, 3, ya. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak ada yang tahu. Hanya apa? Bapa sendiri. Sama-sama bersama saya katakan, aku tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi aku berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan datang, aku siap dijemput. Amin. Jadi yang pertama, apa penjelasan Alkitab tentang hari Tuhan? Yang pertama, hari Tuhan tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, mari berjaga-jaga. Mari persiapkan diri saudara. Seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana berjaga-jaga dengan minyak, berdoa. 5 gadis bodoh saudara tertidur. Akibatnya apa? Tertinggal. Hari ini kalau kita berjaga-jaga, kapanpun Tuhan datang, kita pasti selamat. Katakan amin. Yang kedua, apa penjelasan Alkitab tentang hari Tuhan? Kita lihat di dalam, yaitu Lukas 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan, ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Saudara perhatikan, semua akan hancur. Bumi dan isinya hancur. Langit akan hancur. Maka yang ketiga, apa penjelasan Alkitab tentang hari Tuhan? Yang ketiga, pada hari Tuhan semuanya akan hancur. Apa maksudnya saudara? Kita nggak boleh terikat sama dunia ini. Kita nggak boleh fokus sama dunia ini. Siapapun saudara hari ini yang meratapi
hartamu yang berkurang, omsetmu yang berkurang, uangmu berkurang, mohon maaf, semua hancur. Saudara yang bangga dengan hartamu, kekayaanmu, semua hancur. Nggak ada yang sisa. Saya bukan ngajar saudara berhenti kerja semua lalu berdoa di gereja, enggak. Saya nggak mengajar saudara nggak usaha lagi, nggak bisnis lagi, enggak, tetap usaha, tetap bisnis. Tapi rubah prioritasmu, rubah fokus hidupmu, bahwa hidup ini bukan untuk memiliki banyak hal, bukan untuk mencapai banyak hal. Hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Hidup ini harus memuliakan Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Hari ini semua harta, semua kekayaan suatu hari akan hancur. Siapapun saudara hari ini yang fokus sama semua ini, dunia ini, mohon maaf, semua hancur. Kita nggak bawa apa-apa, yang kita bawa perbuatan baik kita. Katakan amin. Berhenti meratapi keadaanmu. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan hal yang buruk, Tuhan punya maksud baik. Saya mengerti mungkin ada di antara saudara yang berhenti kerja, saudara di PHK. Percayalah, di balik semua itu Tuhan punya maksud yang baik. Saudara ada minyak dan anggur, ada perjamuan minyak urapan, diberkati Tuhan. Katakan amin. Ada jemaat saudara di PHK, kerja di perusahaan ekspedisi, kirim kontainer. Dia marketing. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan mau kirim pakai kontainer, dialah. Suatu hari dia di PHK, berhenti. Saya ngerti orang di PHK nggak enak. Tapi saudara ternyata melalui peristiwa di PHK itu, dia tekun beribadah, tekun perjamuan minyak urapan. Lalu dia nyicil 1 kontainer, buka usaha. Lalu nyicil lagi 2 kontainer. Sekarang saudara kontainernya 30 lebih. Kirim barang ke Makassar, kirim barang ke Sulawesi, kirim barang saudara ke Maluku. Perusahaan-perusahaan besar. Hari ini saya doa, saudara diberkati usahanya, diberkati pekerjaannya, apapun yang terjadi, Tuhan izinkan, karena Tuhan punya maksud yang baik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan berkecil hati, jangan menyerah, lihatlah segala sesuatu dengan mata iman. Sesuatu yang buruk tidak selalu akan menghancurkan hidup kita, sesuatu yang tidak kita inginkan tidak selalu menghancurkan hidup kita. Ada kalanya diizinkan kita mengalami masa-masa sulit, supaya kita melihat keajaiban Tuhan, supaya kita merasakan pertolongan Tuhan, supaya kita melihat tangan Tuhan yang perkasa memberikan kebesarannya bagi kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa penjelasan tentang hari Tuhan? Kita lihat di dalam Amos pasal 5 ayat 18 sampai 20. Sama-sama 2-3 ya. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya? Hari Tuhan itu bagimu. Hari itu hari apa? Kegelapan, bukan terang. Ayat 19. Seperti seorang yang lari dari singa, seekor beruang apa? Mendatangi dia. Ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular apa? Memagut dia. 20. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak apa? Yang ketiga, apa penjelasan tentang hari Tuhan? Hari Tuhan tidak ada manusia yang bisa menghindar. Tadi dikatakan mau dimakan singa, lari, ketemu apa? Beruang. Lari dari beruang, nyampe di rumah, lagi topang dagu, ular patok. Saudara, hari Tuhan akan terjadi. Orang tidak bisa menghindar. Jadi intinya, jangan sampai kita mengalami semua itu. Sebelum semua itu terjadi, kita harus terangkat. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagian yang terakhir. Bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong hari Tuhan. Kita sudah mengerti, kita sudah paham, kita sudah tahu tentang hari Tuhan. Hari siksaan yang berat, hari kemusnahan, hari yang menakutkan.
Sebelum terjadi itu saudara ada pengangkatan. Hari Tuhan tidak ada yang tahu. Hari Tuhan manusia tidak bisa menghindar. Lalu bagaimana persiapan kita menyongsong hari Tuhan? Yang pertama, kitab Zefanya pasal 1 ayat 7. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan apa? Stop. Menyediakan apa? Menyediakan apa? Perjamuan. Kita perhatikan. Kenapa bukan perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus adalah korban darah Yesus. Perjamuan kudus dilayani oleh seorang yang korban. Tuhan Yesus korban di atas kayu salib supaya saudara diampuni, ditebus, katakan amin. Maka gembala sidang kita, Pak Pariaji, saudara, korban. Itu sebabnya perjamuan apa? Korban. Maka di balik perjamuan yang korban, dipimpin seorang yang korban, ada kuasa yang besar, katakan amin. Terus undangannya, lanjut, sama-sama 2, 3 ya. Dan telah apa? Menguduskan para undangannya. Maka yang pertama, bagaimana kita menyiapkan diri kita menyongsong hari Tuhan? Yang pertama, mari kita dikuduskan dengan darah Yesus. Siapapun saudara hari ini yang terima darah Yesus, saudara sedang dikuduskan, katakan amin. Jadi ini bukan rutinitas, bukan kebiasaan. Pak Pariaji, Gereja Tiberias, Tuhan Yesus memberikan darahnya, sedang menguduskan saudara. Supaya setiap hari, setiap saat saudara dikuduskan. Karena firman Tuhan berkata, hanya orang yang kudus boleh naik ke gunung kudus Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyongsong hari Tuhan. Yang pertama, dikuduskan dengan darah Yesus. Yang kedua, kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang terus, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat apa? Perhatikan saudara, dan lagi minyak untuk melumas matamu. Apa hubungannya minyak urapan dengan hari Tuhan? Saudara, suatu kali dalam buku Margaret Becker, dan dia mengutip dari kitab Yahudi kuno, suatu hari, nanti saudara baca Kejadian 5, Henok terangkat ke surga. Waktu Henok terangkat ke surga, saudara, waktu dia nyampe surga, dia nggak boleh masuk ke surga. Tuhan bilang, Allah bilang, Mikael, urapi dulu mata Henok dengan minyak. Untuk apa Tuhan? Untuk memandang kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara diurapi minyak, suatu hari Tuhan datang di awan-awan, saudara dapat bertemu muka dengan Tuhan. Saudara akan memandang kemuliaan Tuhan, katakan amin. Saudara, ada banyak orang waktu masuk alam roh, waktu menjelang mengalami maut saudara, itu saudara boleh tanya. Misalkan saudara pergi ke rumah sakit saudara, orang koma, maka tanya di telinganya. Kalau dia ketakutan saudara, boleh tanya, kenapa Pak? Kenapa Ma? Pasti saudara, kalau dia ketakutan, matanya mendelik, dia lihat setan. Saya yakin saudara, orang yang koma nggak akan dusta. Masa udah mau mati saudara masih dusta? Pasti orang saudara kalau dia ketakutan, dia lihat setan. Tapi waktu dia diurapi minyak, maka dia akan melihat malaikat, setan lari, katakan amin. Ada orang saudara, udah mau diterkam setan, udah mau diambil, udah mau dijarah, tapi waktu diurapi minyak, setannya lari, diganti malaikat. Dia bisa lihat malaikat. Saya nggak tahu saudara ada punya karunia lihat malaikat, tapi ada seorang ibu saudara, waktu dia mau dipanggil Tuhan, Ibu Linda, diurapi minyak sama Pak Pariaji. Anak-anaknya saudara lihat, Ibu Linda lihat, 50 malaikat jemput Ibu Linda. Hari ini saya doa, kita lihat Tuhan, kita dijemput malaikat.
Hari ini saya doa, kita akan melihat Tuhan berjumpa untuk pesta di sorga. Katakan amin. Kita lihat Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lihatlah, ia datang dengan apa? Awan-awan. Dan setiap mata akan apa? Melihat dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Perhatikan, dia datang. Kita harus diurapi minyak agar kita memandang kemuliaan Tuhan. Amin. Maka yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong hari Tuhan. Yang kedua, kita diurapi minyak agar kita memandang kemuliaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat Lukas 21, 34, 36. Sama-sama 2, 3 ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti apa? Perhatikan, seperti jerat. Saudara pernah lihat babi kejerat atau tikus kejerat? Itu kenapa? Ada jebakan saudara, nggak awas, nggak hati-hati. Saya pernah lihat saudara waktu di daerah gitu saudara, orang pun kejerat gitu saudara, masuk ke perangkap babi. Artinya apa? Nggak hati-hati. Dalam hidup ini kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai nanti hari Tuhan datang kita kejerat. Terus kita baca ayatnya yang ke 35, 36. Sama-sama 2, 3 ya. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh apa? Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sama-sama bersama saya katakan, aku berjaga-jaga, aku hidup dalam pertobatan, aku tidak duniawi, aku sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong hari Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong hari Tuhan. Yang ketiga, mari kita hidup dalam pertobatan, jangan duniawi. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini, hari Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan. Tuhan tidak mau saudara binasa. Mari persiapkan diri saudara. Hari Tuhan mengerikan, hari Tuhan menakutkan. Firman ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi firman ini kabar baik supaya kita berjaga-jaga. Hiduplah dalam pertobatan, tekun perjamuan dan minyak urapan, maka suatu hari kelak Tuhan datang, kita pasti dijemput untuk pesta di surga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sampai badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa akan ada hari Tuhan. Hari Tuhan akan datang. Tidak ada yang tahu. Kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, bukan karena dia lalai, bukan karena firman-Nya gagal, tapi karena dia masih beri kita kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Tuhan sabar. Tuhan tidak ingin satupun di antara kita binasa. Tuhan tidak ingin kita tertinggal. Saudaraku, kalau gembala sidang kita terus mengingatkan, mari berjuang, mari berjuang, mari berjuang, bukan tanpa makna. Karena beliau sudah melihat orang-orang di tepi neraka, melihat orang-orang disiksa di api neraka. Neraka bukan untuk saudara dan saya, neraka untuk setan dan kuasa-kuasa gelap. Itu sebabnya mari hidup dalam pertobatan. Kita berjuang, kita harus ke sorga. Kita harus pesta di sorga. Pada hari Tuhan akan ada pengangkatan. Jangan sampai satu tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Tuhan Yesus tolong kami semua. Tidak satu pun di antara kami yang tertinggal. Tidak ada satu pun di antara kami yang terhilang. Biar kami terus berjaga-jaga. Persiapkan hidupmu, persiapkan dirimu. Hidup ini bukan untuk memiliki banyak hal. Hidup ini bukan untuk mencapai banyak hal. Tapi hidup ini adalah persiapan untuk kekekalan, keabadian. Hidup yang tanpa batas. Hari ini Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan mau kita semua ada di sorga, pesta di sorga. Tuhan Yesus lawat setiap umatmu, jamah setiap umatmu. Biar kami semua mempersiapkan diri dengan tekun, dikuduskan darah Yesus, diurapi minyak, dan hidup dalam pertobatan. Sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami yang kedua, persembahan perpuluhan, persembahan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan, sebelum memberikan persembahan kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, agar kami dikuduskan menjadi mempelai untuk pesta di surga. Kami sambut sakramen perjamuan kudus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus, tubuh-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk perjamuan, kita baca Yohanes 6, 48-53. Yohanes 6, 48-53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan hati ini Bapak. Kalau kita usahakan lebih roti mana? Jika itu perintah Tuhan. Usaha nolak ngangkat lebih roti mana?
Suatu hari Tuhan akan pundak saya, kalau kamu tidak ngusak bagaimana, aku cabut kuasanya. Jadi saya terpaksa saya ucapkan karena perintah Tuhan. Karena itu ada orang Yahudi sering ke Jakarta perjamuan di Sarbinis. Saya perjamuan, maka dia tahu ucapan saya pernah berkali-kali ke Israel. Anda perhatikan, lebih roti termasuk dalamnya, yaitu waktu di orang Yahudi kan pandai, cerdas, orang paling pandai di dunia, orang Yahudi, bahkan orang terkaya di dunia, orang Yahudi, karena pernah makan roti nenek moyangnya. Demikian juga generasi majikan. Jadi kau orang dengan roti mana baik kasus sepatu baru, maka Tuhan terangkan saya langsung, namanya generasi majikan. Tapi terima iman, saya punya iman, maka saya selalu, saya punya iman. Karena saya punya berita mengembalikan, maka termasuk dalamnya apa? Orang pandai, jelas orang Yahudi, maka termasuk di dalamnya saya katakan bahwa anak muda generasi the biggest, roh juara, roh juara bidangnya. Karena saya dulu waktu SMA, saya pandang teman saya punya roh juara dan tidak seorang mengalahkan saya punya iman, tidak seorang pun mengalahkan saya, maka saya harus jadi juara, roh the best. Apa yang saya pegang tidak pernah nomor 2. Maka itulah kalau ada yang saya kadang-kadang, yaitu Rabi agar kami punya roh the best, the biggest, supaya Anda pandai, cerdas, lulus dalam segala ujian dan sebagainya. Maka kita terima tubuh Yesus. Kalau roti memang bisa generasi orang Yahudi luar biasa, maka Anda dengan menyanggur, Anda imani generasi yang pandai, jelas, generasi juara, generasi istilah Tuhan menjikan Anda dan saya. Apa yang Anda pegang akan berhasil. Kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu sebagai perjanjian baru, yang setelah dosaku disucikan pikiranku, perkataanku, dan batu kami telah dosa, setan-setan dan perbuatan kami semua akan bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut ujung kami diberkati sehat semua. Tidak demikian, tidak berteguh, anak muda pandai, cerdas, punya roh the biggest, roh juara di bidangnya. Kami telah kebutuhan, mataku sempurna, jantungku sehat sempurna, tidak dioperasi. Siapa sakit jantung, tidak sakit paru-paru, tidak TBC, diurapi, ginjalku sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi, liver, limpa, organ tubuhku sehat sempurna, tidak akan kanker, tidak tumor, tidak terkapar, demonstrasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU. Kami dua keluargaku tidak kena bersun. Kami telah bersun. Kami telah negara manapun, bangsa manapun yang bersun harus dihancurkan kembalikan ke negara saya, supaya negara saya yang menerima masalahnya, berkati agar bangsa kami diberkati. Kami semua tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat tangan ini. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah
Yesus Kristus yang tertumbah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang mengampuni dosaku, disucikan hidupku. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak orang ketiga di rumah tangga kami tolak perceraian, kami diberkahi, keluarga kami menjadi warga kerajaan surga, punya rumah di surga dan di bumi. Urapi mulut kami penuh kuasa mujizat. Tidak buta, kami tolak katarak, kami tolak kebutaan, kami tolak tuli, tidak flu, tidak pilek, kami dua tenggorokan sempurna sehat, berkati jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak TBC, kami telah virus, keluarga aku tidak ada, kenapa? Berkati ginjalku sehat, liver sehat, empedu sehat, pankreas sehat sempurna, kaki lega berjalan, tidak pikun, tidak lumpuh, tulang-tulang sehat. Kami doa, sembuhkan hari ini, sembuhkan kami, tidak terkena sakit, tidak dioperasi. Kami berdoa, kami doa mohon sembuhkan kami. Ada doa masing-masing, doa ada masing-masing. Berkati setiap putih acara ini, jamaah mereka Tuhan. Mengatakan kuasa besar tiada taranya, maka melalui dulu masih punya banyak waktu, maka kami baik dalam doa dia bisa disembuhkan. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus Kristus mengurapi kami sebagai warga kerajaan surga. Kami akan bangkit dari kiamat, terbanggapan masuk kerajaan surga. Kami doa agar kami jadi warga surga. Kami doa berjani perintah Tuhan lebih dari roti mana. Jangan roti mana. Setiap hari baik sepatu kasus baru hanya generasi majikan. Setiap hari pakai jubah kemuliaan harga kami berjanji hidup yang kudus agar kami jadi warga kerajaan surga. Kami dua generasi majikan kehidupan roh gagal, roh miskin bangkrut, katakan sekecil kami tolak terkapar sakit, tidak dioperasi, tidak pikun lumpuh. Kami doa, kami diberkati, bangsa Indonesia berkati, bebas, tidak kena resesi, berkati siapa yang sakit Tuhan sembuhkan, tidak akan kanker, tidak tumor, tidak akan sakit, tidak sakit ginjal, tidak sakit liver, tidak perdarahan, tidak sakit. Bebaskan mereka dari maut, bebas dari setan dan kuasa, dilepaskan dari semua kuasa gelap, kuasa setan, bebaskan dari virus, bebaskan mereka tidak kena, sembuhkan mereka, berkati mereka semua dalam nama Yesus, disembuhkan, bebas dari segala penyakit, darah Yesus, darah kehidupan, darah perjanjian baru. Amin. Bukan dukun atau orang pintar, tapi Anda punya bergabung. Saya punya iman, Anda berhasil. Seperti saya bercerita tadi, orang utang-utang, orang bangkrut, seperti Pak Hendro di Glodok. Sebelum kerusakan di Glodok, saya datang berkati rukunya 5 ruku. Dan dengan sabar kaya, tetangga waktu peristiwa Glodok itu dibakar.
Tapi dia jejer 5 so, tidak satu kaca pun besar, so, tidak ada api. Ini luar biasa. Karena saya meyakini bersama Jeffrey kita gitu. Ya, jadi ini punya kuasa, tidak malu-malu. Anda punya toko berkati agar Anda maju. Anda punya proyek berkati. Buktinya apa? Orang-orang proyek besar kecil itu yang gagal pun saya kasih minyak berhasil. Orang bisa punya sampai ratusan cabang, karena saya kasih minyak. Yang bisa proyeknya berhasil sampai punya pabrik-pabrik juga karena saya kasih minyak. Maka minyak ini kita angkat untuk memuliakan Allah dan Anda, agar Anda segala setan gak mengganggu Anda. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Hilang bicara yang pertama, kami untuk muliakanlah, kami muliakan Yesus Kristus Tuhanlah kami yang punya kerajaan surga. Hadir berkati kami, hilang menyangurapi kami, agar kami jadi warga surga, akan mulia segamada kami diurai berkati dalam nama Bapa, Putra, Roh yang diurapi sebagai warga surga. Malaikat jaga kami di mana-mana agar kami disembuhkan setiap penyakit, tidak sakit jantung, tidak berjantung, tidak ginjal, tidak kanker tumor, tidak kalah sama virus, dimenangkan atas virus. Kami doa, kami urapi yang bang sakit disembuhkan. Kami doa disembuhkan hari ini. Setiap putus sakit disembuhkan, ditahirkan, tidak dioperasi, tidak terkapar. Di rumah sakit siapa yang selain itu Tuhan, jadi mereka tidak terkapar, dioperasi, tidak berdarah, tidak tuli, tidak buta, tidak akan baca jaga malaikat. Demikian juga tidak kanker, tidak tumor, tidak kena. Kami doa diberkati, disembuhkan. Anda oleh semua sakit, Anda oleskan, Anda doa masing-masing. Sakit apa Anda sebut oleh semua sakit, berkati berkat Tuhan. Sakit apa disembuhkan. Berkati bangsa kami, bebas bersyukur. Berkati Tuhan, kasihan orang India, Afrika, orang Amerika Latin, negara-negara sangat virus India atau virus Inggris. Berkati Tuhan supaya bebaskan dari virus versi India atau versi Inggris. Maka Tuhan berdoa agar kembalikan bangsa manapun yang buat virus ini merusak bangsa lain. Kembalikan Tuhan, hancurkan negara itu, enggak layak diberkati. Hancurkan bangsa itu, karena bangsa di antikris, anti Tuhan. Kami doa agar bangsa manapun yang membuat bersunah layak dihancurkan, layak untuk dikembalikan. Lupa yang alami celaka bangsa yang membuat karena kejam terhadap sesama manusia. Kabulkan doa kami. Setiap orang sakit karena harus disembuhkan. Bangsa kami, siapapun yang kena disembuhkan. Berkati agar kami diurapi jaga suka. Saya sakit, siapapun yang oleh Tuhan sakit, sembuhkan. Siapapun yang sakit Tuhan, berkati dengan minyak ini. Tidak kanker, tidak tumor, tidak dioperasi, tidak akan tidak kanker, tidak tumor, tidak sakit ginjal, tidak sakit jantung, tidak berdarah, disembuhkan. Kami bersembuhkan mereka. Kami doa mereka tidak terkawal sakit, tidak dioperasi. Siapapun yang tulis surat tahun ini untuk disembuhkan, mereka sembuh. Tidak yang nggak ada sakit jantung semua yang kanker disembuhkan, yang kenapa disembuhkan, yang sakit limpa, liver atau sakit apapun. Itulah kebutuhan kami tak berdarah agar mereka semua. Biar anak kecil yang sakit, tolong berkati disembuhkan. Kami doa mereka disembuhkan. Anda oleh yang sakit, berkati Tuhan supaya Bang Guru bersama keluarga berkati jadi warga surga, punya rumah di surga di bumi. Berkati juga keluarga Bang Guru, juga keluarga Pak Dharma, berkati juga berkati keluarga mereka yang sakit disembuhkan. Kami doa agar siapa yang kita sani bebas dari maut, bebas dari penyakit. Kami semua disembuhkan. Kami diurapi agar mereka semua jadi warga surga yang mulia segamada ilah menyawarapan. Amin.
Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Setiap pot, setiap tetesnya ada kuasa yang besar, mujizat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Jadi saudara nanti boleh minta 1 pot minyak urapan, saudara taruh kening saudara, rumahmu saudara urapi, ada malaikat jaga, amin. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada siang hari ini. Kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dan tidak ada sakit penyakit di tengah-tengah keluarga kami. Penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan terus menyertai kami semua. Berkatilah setiap umat-Mu, siapapun mereka yang beribadah, mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian juga mereka yang mengikuti ibadah ini, live streaming dari rumah mereka masing-masing. Doa kami, berkat yang sama, mujizat yang sama terjadi dalam kehidupan kami semua. Demikian juga umat-Mu yang mengikuti live streaming dari rumah sakit, dari tempat kerja, apapun yang mereka sedang kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan beri kesembuhan. Dan berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet kuno-kuno iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, pemungut kolekte, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mengantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir, bisnis, usahamu Tuhan buat berhasil. Diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.